Saudara, kita buka Lukas 6 ayat 27 dan 28. Saya bacakan buat kita sekalian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bicara tentang mengasihi musuh. Awalnya saya merasa bingung. Pengajaran Tuhan yang sifatnya sangat paradoks ini mengajarkan kita mengasihi musuh. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara, bukankah kalau kita mengasihi musuh, itu berarti kita tidak punya musuh lagi? Itu berarti kalau kita benar-benar orang percaya, orang Kristen yang taat kepada Kristus, yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sebenarnya kita ini tidak boleh ada musuh, tidak boleh ada rasa benci, tidak boleh ada rasa dendam. Bahkan ayat 28 tercatat, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Jadi sifat mengalahnya kentara sekali. Ada orang yang mengutuk kita, tapi kita minta Tuhan berkati dia. Minta Tuhan lindungi dia. Minta Tuhan sembuhkan dia. Bahkan kita diminta untuk berdoa kalau ada orang yang mencaci kamu. Saudara, apakah orang percaya tidak boleh marah? Orang Kristen tidak boleh marah. Kalau saya mencatat di sini, boleh. Kita boleh marah. Asal bukan dengan kebencian. Saudara, waktu kita marah, menegur kepada anak-anak kita, saudara kita, orang-orang yang kita kasih, teman kita. Kalau mereka berbuat salah, kita mesti tegas. Kita mesti sesuai dengan kebenaran. Tetapi saudara, bukan dengan nada membenci. Sebenarnya kita sudah mempraktekkan, kita marah pada anak kita. Kita marah suami, kita marah istri. Tapi bukan karena dendam, tetapi karena kita mau perbaiki, menjadikan lebih baik lagi. Jadi kasih bukan hanya sekedar mengalah, walaupun tadi dikatakan jangan sampai membenci. Bukan sekedar mengalah. Tidak membenci bukan berarti kita mengalah. Artinya apa? Justru dengan tidak membenci kita bisa menang. Saudara, kalau ada masalah yang terjadi, respon orang terhadap kita, membenci kita, sementara kita tetap mengasihi kita, kemenangan itu ada di tangan kita. Jadi sekali lagi saudara, firman Tuhan itu benar. Kepada kita diajarkan, kasihilah musuhmu, itu berarti gak ada musuh. Tuhan Yesus itu demikian, di atas kayu salib. Dia mengasihi musuh kita. Dia mengasihi musuhnya. Orang-orang yang menyalibkan dia. Orang-orang yang menyalibkan dia. Dia tetap mengasihi mereka. Bahkan jelas-jelas di Taman Getsemani ada seorang prajurit yang sudah menghunus pedang. Dia masih menyuruhnya menyarungkan pedang. Walaupun muridnya itu tidak tahan. Muridnya mau membela dia. Tapi dia tetap minta supaya orang itu menyarungkan pedang. Kasih tidak harus membalas. Dan tidak harus membenci. Mari kita belajar. Soalnya kebencian merugikan kita. Kebencian membuat kita tidak punya rasa sukacita. Kebencian membuat kita umurnya bertambah pendek. Karena kita hidup dengan kesedihan, hidup dengan kemarahan, hidup tidak bersukacita.
Tapi mari kita membalas dengan kasih. Kasih itu tidak ada bohongnya. Dia harus sukacita. Sekali lagi, kasih tidak ada bohongnya. Dia harus ada sukacita. Kalau kita sebagai orang percaya yang benar-benar mengasihi Tuhan, maka hidup kita ini mestinya penuh dengan sukacita. Walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, walaupun ada rintangan, walaupun ada hambatan, tapi karena kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita, tetap mau menolong kita, sukacita ada di tangan kita. Amin, saudara. Sampai ketemu. Saya Sobiman Saud.